kalau kita punya integral fx dx, yang fx ini kita bilang sebagai integran. Jadi integran itu adalah fungsinya fungsi yang mau kita integralkan, itu namanya integran. Nah, metode substitusi ini tipsnya itu biasanya digunakan untuk yang integrannya berupa fungsi komposisi. Ya, jadi ini berupa fungsi komposisi. Tahu dari mana, Bu? Nih. Ini kan komposisi. Ya, fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah ketika inputan suatu fungsi bukan merupakan suatu variabel, tapi merupakan fungsi lain. Jadi kalau kalian lihat di sini, G-nya, fungsi G diinputkan ke dalam fungsi F. Atau biasanya kalian biasa menulis juga dengan FGX. Ada yang tulisnya pakai FOG. Ada yang nulisnya kayak begini. Ya. Nah, jadi tipsnya substitution method itu adalah kita pakai ketika integrannya berupa fungsi komposisi. Kenapa? Karena kita akan memisahkan. Kita akan memisahkan fungsi inputannya. Yang inputan yang mana? Yang G. G menjadi inputan buat F. Jadi kita misalkan si yang inputannya katakanlah U. Ya, katakanlah U. Lalu kemudian tipsnya adalah kita mau mengganti integral ini supaya yang di dalam integrannya kita pakai fungsi U semua. Lupa saya namanya siapa? Yornas. Nanti kamu kena denda. Oke. Ya, jadi kita mau mengganti. Kalau sekarang kan kita lihatnya integral ini adalah fungsi X semua. Sekarang kita mau ganti jadi U semua. Ya, jadi U semua. Kalau kita mau ganti jadi U semua, artinya kita punya tidak boleh dx, melainkan du. Gimana nih cara menggantikan dx-nya? Maka kita mau bikin menjadi ada du, maka otomatis kita punya du per dx sama dengan g aksen x. Ya, nah otomatis yang kita punya adalah integral si fgx ini akan menjadi suatu integral yang maunya jadi fu, kemudian dx-nya itu menjadi g aksen x du. Dan kita mau hasil dari ini semua itu hanya bergantung pada u. Ya, hanya bergantung pada u saja. Karena kita maunya sudah du, harusnya tidak boleh ada x lagi di sana. Ketika di sana masih ada x, maka integral ini menjadi gagal. Metode ini menjadi gagal. Bukan salah soal. Mungkin soalnya tidak salah. Tapi metode yang kalian gunakan tidak tepat. Sehingga kalian harus mencari metode lain yang bukan misalnya metode substitusi. Ya, jadi intinya adalah yang menjadi penting adalah yang warna hijau. Kita mau supaya yang integralnya di dalamnya hanya fungsi U saja. Ya, sebagai contoh, untuk anak-anak yang sudah, saya akan mulai dari contoh yang paling sederhana banget. Misalnya diminta menghitung integral sin 2x dx. Untuk teman-teman yang sudah lancar, boleh nggak sih Bu di skip metode substitusinya? Boleh banget. Apalagi sederhana kayak gini sin 2x. Ya, kalian boleh banget yang udah lancar biasanya langsung tulis min setengah cos 2x plus c. Tapi untuk beberapa di antara Anda, bahkan mungkin banyak yang masih bingung. Ya, jadi karena kalian biasanya hanya karena menghafal aja. Kalau sin ax pokoknya jadi 1 per a cos ax. Jadi min 1 per a cos ax. Ya. Nah, sebetulnya rumus-rumus yang mungkin dulu kalian hafalin di SMA, sin ax, cos ax, apa ax gitu ya, trigonometri, itu cuma hafalan. Padahal sebetulnya dia pakai metode substitusi. Gimana caranya? Misalkan U-nya 2x. Jika U-nya 2x, maka du per dx akan menjadi 2. Sehingga integral dari sin 2x dx akan menjadi integral sin U dx-nya berubah menjadi du per 2.
Per2-nya saya simpan di depan. Dan ini berhasil pakai metode substitusi. Kenapa? Karena semua variabelnya sudah tidak ada X. Semuanya sudah U. Ya, sehingga kalau saya punya sin U DU, maka integralnya langsung menjadi min setengah cos U. Cuman, kadang kalian lupa. Ketika kata kunci pertamanya adalah memisalkan, di soal tidak ada U, jawaban kalian dalam U, maka tidak tepat. Maka kalian harus kembalikan. Apa yang kalian misalkan, harus kalian kembalikan. Kalian misalkan U-nya apa? U-nya 2X. Maka U-nya harus diganti. Seperti itu. Ya, itu dia metode substitusi. Ada pertanyaan? Saya langsung kasih soal ya. Wait, ini mana ya? Saya lagi cari soal latihan ya, bentar ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Mungkin kalau sekarang kalian nggak bisa langsung menebak, oh gampang, itu pakai metode substitusi. Kenapa? Karena Bu Fiska baru ngajarin metode substitusi katanya. Jadi pasti Ibu kasihnya metode substitusi. Oke. Nanti belajar metode kedua, pasti pakai metode kedua diselesaikannya. Tapi ketika nanti saya sudah menjelaskan semua metode, terus saya kasih soal, nah kalian harus bisa tuh cari sendiri. Kira-kira ini pakai metode yang mana? Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya lagi buka halaman exercise mana ya? Kemarin sifat klinik. Kenapa? Saya mau tanya. Boleh. Siapa nih? Vincent Novian. Oke, gimana Vincent? Yang warna hijau itu X, aksen X, DU. Oke. Coba dari mana? Ya, jadi yang warna hijau ini sekarang gini. Karena saya cocok pakai warna kuning ya. Kita misalkan U-nya adalah GX, maka GX yang di dalam sini diganti jadi U. Kemudian kalau dari sini kita punya apa ya? Kita bisa punya bahwa DX-nya itu adalah G aksen dikali DU. Nah, DX inilah yang menjadi jadi situ. Jadi total ini nih, dari sini semua itu adalah DX. Bisa Vincent? Bisa ya? Bisa ya? Bukannya itu jadi DU Apa? DU dibagi G aksen X. Mana? Iya betul. Salah nih saya. Betul Vincent. Ya betul. DX-nya adalah DU. Betul ya. Untung ada yang komplain. Sip. Terima kasih Vincent. Betul ya? Udah nggak bingung lagi ya Vincent ya? Ya. Ya, itu salah saya. Oke, terima kasih. Vincent boleh tulis NIM-nya di chat. Nah, sekarang karena kalian sudah punya ini, ingat ya, walaupun di sana ada G aksen X, artinya saya memandu Anda dengan saya berikan tanda warna hijau, yang only-nya semua di sini ya. Totalnya ini hanya bergantung pada U. Jadi upayakan supaya G aksen X-nya itu juga semua dalam variabel U. Ketika semua sudah dalam variabel U, ternyata integralnya masih nggak bisa, jangan bilang salah soal, mungkin Anda salah metode, jadi ganti gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita coba ya. Saya akan kirim soalnya ke chat. Ya, saya ambil soalnya, kirim ke chat. Bentar. Bentar. Lupa lagi nih. Excel kemana ya? Ini apa namanya? Buat. Oke, saya tulis di tab dulu aja ya. Exercise-nya. Nomor 1. Saya mau coba apa ya? Ambil dari sini.
Saya ambil X kuadrat dikali cos X pangkat 3 plus 5 dx. Yang nomor 2, saya ambil kunci utamanya kalau pakai metode substitusi adalah kalian harus memilih fungsi U yang tepat. Kira-kira U-nya itu yang mana ya, gitu ya. U-nya itu adalah fungsi yang terletak di dalam fungsi lain. Ingat aja itu. Kalau kalian salah memilih U, maka kalian akan gagal pakai substitusinya. Kalau sudah benar pilihnya, bisa jadi gagal juga ya. Karena tidak semua integral bisa dikerjakan pakai metode substitusi. Silahkan dicoba nomor 1 dan 2. Nanti kalau saya tunggu 2 menit ya. So, waktu itu saya nemuin ini kan ya, nemuin yang buat screenshot. Nggak ketemu ya? Oh, ada udah. Kalau kurang jelas saya kirim soalnya ke chat lagi ya. Saya kirim juga soalnya di chat itu. Ini saya kirim lagi. Saya kirim 3 soal ya, tapi yang sudah ada di tab baru ada 2. Ya, saya kirim 3 soal ke chat. Ada yang mau coba sekarang? Ada yang mau coba? Saya Oke, nomor 1. bentar. Siapa nih? Raise hand dulu, boleh raise hand? Barusan siapa yang ngomong? Oh, ini orangnya hafal nih, kayaknya orang yang ngomong di kelas nih. Tapi namanya lupa saya. Nah, oke, Frankly ya? Oke, silahkan Ya, Frankly. Mau yang nomor mana? 1, 2, atau yang ketiga? 1, Bu. 1, oke. Frankly, teman-teman lihat nih. Kita punya integral X kuadrat cos X pangkat 3 plus 5. Maka Frankly harus menentukan fungsi mana yang terletak di dalam fungsi lain. Yang mana tuh, Frank? X pangkat 3. Oke, jadi kita punya U-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Lalu diapain lagi, Frankie? Lalu Ya, halo? saya ganti X Kenapa, kuadrat. Frank? Oh, X kuadrat. turunannya ya? Ini Iya. maksudnya. Itu juga bisa diturunin juga. Tadi dulu, Frankie mau yang Ya. mana dulu? X kuadratnya diapain, Frankie? Diturunin sih. Per dx sama dengan Jadi apa? Frankly, kamu pakai wifi kampus ya? Iya, Bu. Iya, putus-putus. Bentar. Berapa tadi? 3? Frankly di chat. Kalau ini di chat, Frank. Soalnya enggak ini, suaramu nggak keluar. Gambarmu juga soalnya nggak gerak tuh. Di chat ya. Coba di chat. Nanti saya akan bantu. Coba untuk translate. du per dx-nya bahkan menjadi chatnya juga kayaknya bakal lama keluar ya. Ini wifi kampusnya lagi nggak bisa diandelin. Yang lain boleh hitung yang nomor 2, boleh hitung yang nomor 3.
Udah kirim belum, Frank? Sebentar, Bu. Oke. Saya ada screenshot jawaban saya. Oh iya, sip, boleh. Boleh ya, kalau misalnya ini boleh di screenshot jawabannya ya. Nah, udah masuk Frankly, bentar, lagi loading. Nah, teman-teman, kalau saya share screen dari... Oke, nggak usah share screen ya, karena kan visi dari kampus juga ini agak lemot. Kalian bisa lihat jawaban Frankly, atau juga boleh lihat tab saya. Frankly boleh tulis NIM-nya dulu di chat. Kata Frankly, katanya U-nya dimisalkan X pangkat 3 plus 5. Jadi, DU per DX-nya adalah 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat. Kemudian, yang kita punya adalah, setelah itu Frankly mengganti. Ya, X kuadratnya, kemudian cos-nya menjadi U, dan dx-nya diganti menjadi DU per 3X kuadrat. Lalu, Frankly boleh main coret. Dicoretlah si X kuadratnya, sehingga bersisa 1/3 cos U, yang kalau diintegralkan akan menjadi 1/3 sin U plus C. Lalu, jangan lupa kembalikan ke 1/3 sin. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya untuk siapapun yang di kampus yang tidak seruangan dengan saya untuk hari ini, kalau mau coba jawab, mendingan tulis kayak Frankly aja ya, di foto lalu di send. Karena tidak bisa mengandalkan mikrofon ya, karena lagi jelek internetnya. Oke, nomor selanjutnya, ada yang mau coba? Bu, tadi ya? Kenapa 3X kuadrat jadi dx? Oh, bukan 3 kuadratnya jadi dx ya? Yang ditanyakan yang ini bukan? Ini? Iya. Oke, sekarang coba perhatikan baik-baik. Kita punya U adalah X pangkat 3 plus 5. Tujuan dari metode substitusi adalah kita mau mengganti integralnya sehingga si integran tidak ada X. Kita mau integrannya semua berubah menjadi U. Ya, harus U, Bu? Enggak, boleh variabel lain. Mau P, mau Q, mau S, apa aja boleh ya. Nah, ketika kita memisahkan U sama dengan X pangkat 3 plus 5, dan kita mau integral dalam U, maka si dx ini harus diganti menjadi du juga. Gimana caranya supaya muncul du? Maka kita mencari turunan dari U terhadap variabel X. Sehingga yang kita lakukan adalah du per dx. Du per dx itu apa sih? Du per dx itu adalah derivatifnya sudah kita pelajari di materi UTS. Jadi, kalaupun dibilang proyeknya cuma materi UAS, itu bohong. Karena di dalam materi UAS ada integral, sedangkan integral itu pasti bawa-bawa derivatif. Ya, memang secara materi yang dipakai cuma integral. Tapi sekarang derivatifnya menjadi tools. Sama kayak kalian belajar tambah kurang kali bagi di SD gitu ya. Lalu kemudian apakah di SMP tambah kurang kali baginya dites lagi? Enggak dites, tapi tambah kurang kali baginya dijadikan tools untuk menyelesaikan soal matematik yang lebih advance-nya di SMP. Sama sekarang, derivatifnya jadi tools. Kita cari du per dx, berarti derivatifnya X pangkat 3, derivatifnya adalah 3X kuadrat. 5, derivatifnya adalah 0. Gitu. Cukup clear? Cukup clear? Clear. Oke. Sekarang yang lain lagi, ada yang mau tanya atau ada yang mau lanjut ke nomor selanjutnya, boleh raise hand. Tapi raise hand, ya ampun, saya juga ini mau nge-close aja lama banget ya. Udah. Ada yang mau coba raise hand? Mana nih biasanya raise hand banyak. Setelah liburan seminggu ini kok jadi pada apa namanya? Madesu, apa masa depan suram. Ayo kemana nih? Gimana? Jangan takut untuk salah, jangan lupa saya selalu mencatat ya. Mau salah, mau benar, yang penting mau coba. Mau nomor 2 dulu boleh, mau nomor 3 dulu silahkan. Siapa yang mau coba nih? Ada yang mau coba nggak? Nggak ada. Kita pakai spin wheel aja kali ya. Bu, saya boleh coba.
Oh boleh. Raise hand dulu. Hah? Kamu pakai wifi kampus? Ya lagi begitu memang. Siapa tadi? Raul ya? Iya, tapi saya belum kerja, masih mau Enggak coba. apa-apa. Enggak apa-apa Raul. Yang penting mau coba Raul. Raul boleh tulis NIM-nya dulu di chat. Iya, Bu. Raul, kira-kira yang harus Raul misalkan itu yang mana Raul? Pilih fungsinya kan ini agak banyak ya Raul ya. Ada X dikali sin, di dalam sin ada akar, tiba-tiba di bawahnya ada akar lagi nih. Nah, Raul ini harus pinter-pinter pilih-pilih U. Kalau misalnya salah gimana Bu pilih U-nya? Enggak apa-apa. Kadang kita belajar dari kesalahan kan, belajar dari kesalahan akhirnya tahu jadi jangan kayak gini biasanya jadi salah gitu ya. Kadang kalaupun kalian jawabnya salah, sama saya tetap diikutin. Kenapa? Untuk menunjukkan, bukan untuk mempermalukan ya, maaf, bukan untuk mempermalukan, tapi nih, kalau kayak gini salah, kenapa salah? Jadi saya kadang ingin menunjukkan sesuatu yang salah itu untuk kalian belajar juga. Nggak cuma buat Raul, tapi buat semua. Silahkan Raul, kira-kira U-nya mau yang mana Raul? Punya sih aku itu, yang akar X kuadrat plus 4. Akar X kuadrat plus 4. Boleh nggak Raul kalau saya tulisnya begini? Boleh. Untuk Boleh. Terus sekarang harus Raul apa ini? saya turunkan. Turunkan. Jadi kita punya DU per, di bawah aja deh. DU per DX-nya apa Raul? DU per DX-nya jadi setengah. Setengah, betul. X kuadrat plus 4. Pangkat setengah. Pangkat min setengah, lalu? Dikali 2X. Iya, sebentar Raul. Kalian teman-teman yang lain juga masih harus ingat nih. Bahwa ini kita pakai yang namanya chain rule. Saya sudah ajarkan chain rule waktu pas sebelum UTS ya. Chain rule itu saya ngajarnya pakai bungkus kado. Bungkus kado paling luar, bungkusnya adalah sepangkat setengah, setengah pindah ke depan, pangkatnya berkurang. Ya, dan seterusnya. Ini Raul boleh disederhanain ya? Iya, Bu. Boleh sederhanain jadi X gitu ya? Per akar X kuadrat plus 4 gitu ya? Iya, Bu. Sekarang, jadi integralnya gimana Raul nih? Integral apa nih? Jadi dari bentuknya yang di atas, jadi integral, tahu nggak itu apa ini? Kenapa? Yang ada bentuk L-nya itu, kemudian Lalu? X kali sin U Betul. Dibagi? per U Per U dikali DX-nya? DU kali akar X kuadrat plus 4 per X. Oke, nah teman-teman Raul, coba perhatikan dulu sebentar di sini. Raul, ada yang bisa disederhanakan lagi nggak Raul? Bentar Bu, masih nge-lag. Oke, silahkan. Masih nge-lag ya? Sudah keluar Raul? Udah, oke. Kira-kira nih teman-teman nih, ini kan udah jelas bisa dicoret nih. Kalian harus pintar-pintar lihat nih. Kira-kira gimana nih? Habis ini diapain Raul? Saya agak bingung Bu. Agak bingung, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain ada yang mau bantu Raul nggak? Kan sebetulnya kalau kita benar-benar cuma melihat seperti ini kesannya kayak gagal. Kenapa gagal? Karena tadi saya bilang seharusnya cuma depend on U aja. Cuman ada U saja di dalamnya. Ini ada X-nya nih. Tapi sebetulnya kalian harus pintar-pintar melihat. Dama, bantuin Dama. Raul boleh tulis NIM-nya di chat. Dama dulu, Dama. Diapain nih Dama? Iya. Kalau dilihat kan akar X kuadrat plus 4. Jadi harusnya itu bisa dicoret. Iya, kata Dama betul. Jadi kata Dama, memang kalau dilihat sepintas, ini kayaknya salah nih, gagal. Padahal kalian jangan lupa, karena tadi Raul sudah memisalkan U-nya adalah ini, maka sebetulnya ini adalah U. Jadi ini boleh dicoret. Hap. Gitu. Ya, maka akan menjadi apa Dama nih integral sin U? U itu
Saya masih bingung di situ. Oke, integral. Kenapa? Kenapa Dama? Dama di kampus? Dama di kampus? Iya, di kampus. Pakai wifi kampus ya? Iya. Iya, pantesan. Gimana Dama, integral sin U jadi apa? Akar minus 1/. Kenapa ada akarnya? Gini, jangan lupa, coba pikirin simpel Dama dan teman-teman yang lain ya. Jadi berpikirnya gini, waktu saya ngajarin antiderivatif, carilah fungsi, ya. Jadi kata-kata integralnya saya ganti pakai bahasa manusia nih, bukan integral sin U. Tapi carilah suatu fungsi yang jika diturunkan menjadi sin U. Fungsi apa tuh Dama? Yang kalau diturunkan jadi sin U. Kenapa? Dama? Diturunkan jadi sin U. Iya, yang diturunkan derivatifnya jadi sin U. Apa tuh fungsi apa ya? Kayaknya Dama nggak tahu bisa jawab atau enggak, cuma Dama kayak terkendala sama mic-nya. Dama boleh tulis name-nya di chat ya, nggak apa-apa. Saya lanjut ke siapa nih yang raise hand? Axel. Axel ini maksudnya apa, Sol? Integral sin U apa, Sol? Kamu Axel Julian kan? Oh iya benar. Cuma Axel, oke. Apa integral sin U, Axel? Cos U plus atau minus? Minus, Sol. Nah, minus ya. Plus C. Udah selesai belum Axel kalau begini? Oh, Axel nggak nyala ya? Gelap ya? Laptopmu gelap. Oke, jadi apa nih yang kurang? Negatif, cos, akar, X kuadrat, selesai. Jangan lupa plus C. Ya. Oke. Axel boleh tulis name-nya di chat. Raul, Axel turun tangannya. Turun tangannya, lower hand, ayo. Nah, sekarang yang nomor 3, Amel mau coba yang nomor 3. Kayaknya langsung turun tangan. Amel mau coba nomor 3. Bentar, sebelum coba nomor 3, saya kasih kesempatan dulu untuk ada yang bertanya. Ada yang mau tanyakan dulu? Sampai sini? Nomor 2 bisa semua? Bu, saya mau nanya. Oke, boleh, silakan. Yang Genta, Bu. Siapa Genta? Kenapa Genta? Yang itu, Bu, yang X per X, akar X kuadrat plus 4 itu gimana ya, Bu? Bentar. Yang DUDX. Oh, maksudnya ini? Oh, alah. Ini loh, 2 ketemu setengah, jadi 1 ya? Iya. X-nya disimpan di atas, Oh, ini pangkatnya minus, jadi pindah ke bawah. Jadi akar ya, Bu. Oke, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, nggak ada. Yang nomor 3 kalau gitu. Ada yang mau coba nggak? Bentar, saya tulis soal dulu. Yang 3 tadi yang mana? Ini ya soalnya ya. Yang nomor 3 soalnya integral X kuadrat X pangkat 3 plus 5 pangkat 8. Jadi kadang-kadang, aduh susah panjang banget ya. Ternyata kalau dikerjain ternyata mudah ya. Jadi kuncinya jangan dulu nyerah. Main tabrak aja, siapa tahu sebetulnya memang gampang. DX, nah seperti ini. Nomor 3, ada yang mau coba untuk price hand, ada nggak? Coba saya coba. Jafir? Yes. Jadi nomor 3 ini, X. Silahkan Jafir. Jafir kira-kira ini kan banyak banget nih fungsinya. Ada X kuadrat, ada X pangkat 3 plus 5 pangkat 8, ada X pangkat 3 plus 5 pangkat 9. Kira-kira yang mana nih Jafir? Yang dimisalkan. X plus 5. Terus? Pangkat 8. Ya. Pangkat 8. Pangkatan 8? Iya. Oke. Lanjut ya. Setelah itu diapain di Jafir? Diturunkan.
Diturunkan. Jadi kita punya, saya sebelah sini aja ya. DU per DX jadi apa, Jafir? 8 8. pangkat 3 plus 3. Pangkat? 7 ya. Lalu? Dikaliin 3. 2. Iya. Jafir di kampus juga? Iya, Bu. Oh, oke. Jadi kita punya ini adalah 24x kuadrat x pangkat 3 plus 5 pangkat 7. Maka integral punya Jafir jadi apa, Jafir? Integral x kuadrat gitu dikali U, iya nggak? Kali U. Dikali pangkat U. Pangkat 3 plus 5. Oh, pangkat U x pangkat 3 plus 5 dx. Oke. Gimana nih, Jafir? Adakah yang bisa kita ganti-ganti, Jafir? Barangkali teman-teman yang lain ada yang punya ide, gimana caranya? Jafir boleh tulis NIM dulu di chat. Barangkali teman-teman yang lain ada yang punya ide, gimana caranya yang punya Jafir ini supaya X-nya hilang. Bu, emangnya nggak boleh ya, Bu? Sorry, DX-nya belum diganti ya. Kita ganti dulu DX-nya ya, Jafir ya. Jadi apa DX-nya? Jadi DU per 24x kuadrat gitu ya? Gini kan ya, Jafir? Nah, jadi kita punya DX-nya diganti dengan DU dibagi dan seterusnya. Lalu, ini kita coret. Dari yang sudah terlihat di layar, nih ya, di layar, adakah di antara teman-teman yang punya ide gimana caranya supaya integralnya nggak ada X-nya sama sekali? Bu, emang nggak boleh ya, Bu, kalau udah begini? Diintegralkan terhadap U, X-nya di alasan. Enggak boleh. Karena kita hanya belajar fungsi satu variabel. Ya, dan U itu sebetulnya pemisahan kita. Jadi kalau kita memisalkan dengan U, pastikan semua jawaban dalam U. Kalau Anda punya ide, boleh kasih tahu saya. Kalau saya sendiri tidak punya ide untuk meneruskan punya Jafir. Maksud Ibu gimana? Ya maksud saya pokoknya saya tidak punya ide gimana caranya ngotak-ngatik punya Jafir supaya hilang X-nya. Karena saya pakai yang lain. Tapi barangkali dengan teman-teman ada yang ketemu ide nih, punya Jafir diapain. Ada yang punya ide nggak? Amel, punya ide nggak? Punya Jafir mau diapain? Taunya yang... Kenapa, Mel? Cara... Gimana, Mel? Punya ide nggak gimana caranya menghilangkan si XX ini nih? Kalau X kuadrat aman nih, tapi ada X pangkat 3 plus 5 pangkat 7. Gimana ya? Atau misalnya ada yang mau maksa nih, teman-teman punya ide nih. U-nya adalah X pangkat 3 plus 5 pangkat 8. Ya udah, Bu, berarti kan X pangkat 3 plus 5 itu bisa menjadi U pangkat 1/8. Jadi kalau gitu ya, Bu, ini bisa menjadi U E pangkat U dikali U pangkat 1/8 kemudian dikali DU per 24 kemudian U pangkat 7/8. Sehingga Bu, nanti ini akan menjadi U pangkat 1/8 gitu ya. Dikali E pangkat U 9/8. DU 1/24. Gitu. Bu, itu udah U semua, Bu. Ya, betul, udah U semua. Tapi saya tidak punya ide lagi untuk menyelesaikan ini. Gitu. Nggak ke-solve soalnya. Kalau teman-teman ada yang bisa nge-solve pakai ini, silahkan bilang ke saya. Tapi sampai saat ini saya nggak bisa nge-solve. Kenapa? Yang 1/8
Oh, yang 1/8 pangkat di atas yang ini? Yang itu bukan, Andrew. X pangkat 3. Oh, ini yang di atas. Yang warna biru. Oh, belum muncul. Yang itu? Oh, belum juga. Oh, oke. Yang kamu maksudnya ada LED, U, tanda panah, U pangkat 3 seterusnya. Oke. Nah, Andrew, kalau kita U adalah X pangkat 3 plus 5 pangkat 8. Supaya pangkat 8-nya hilang, berarti dikalikan pangkat 1/8, ya nggak? Nah, jadi yang kanan dipangkatkan 1/8, yang kiri juga pangkat 1/8. Jadi otomatis yang kanan pangkatnya jadi 1, yang kiri pangkatnya berubah menjadi U pangkat 1/8. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau Jadi nanya, Bu. ini, boleh Genta, kenapa? Yang 24 U7/8 gimana ya, Bu? Oke. Genta udah muncul belum? Titel hijaunya. Sudah, Bu. Genta di rumah ya? Iya, Bu. Pantesan aman. Nah, Genta coba lihat yang ini. Kelihatan? Hijau? Ya, kelihatan, Bu. Oke. Kemudian, yang dikotakin warna biru kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Yang di kotak warna biru, X pangkat 3 plus 5-nya adalah U pangkat 1/8. Berarti U pangkat 1/8 dipangkatkan dengan 7. Jadinya adalah U pangkat 7/8. Gitu ya, Genta ya? Ibu, Ibu. Oke, Bu. Oke. Masih, Bu. Yap. Teman-teman, ini adalah hal contoh yang kita substitusinya metodenya udah bener nih, jadi ada U semua. Tapi ternyata habis itu saya mentok. Saya mentok nggak bisa ngerjain lagi. Bu, coba lagi pakai U pangkat 1/8 nih, misalkan silahkan coba. Ini nggak akan ada jawabannya, nggak ada hasilnya. Bukan integralnya nggak ada jawabannya, maksud saya apa yang dipilih berarti tidak tepat. Ya, nah kenapa? Karena saya biasanya memakainya adalah yang saya misalkan saya pakai warna supaya membedakan dengan yang kiri. Saya pakai warna merah. Jangan tanda kayak marah ya. Yang saya misalkan U-nya itu bukan X pangkat 3 plus 5 pangkat 8. Ada yang tahu nggak? Kira-kira saya mau misalkan U-nya yang mana? Boleh raise hand. Andrew. Iya, betul sekali. X pangkat 3 plus 5 pangkat 9. Andrew boleh tulis name-nya di chat. Jadi kalau kayak gini gimana nih Andrew? DU per DX-nya? Sembilannya ke depan, lalu pangkat 8 ya? Kan asalnya 9. Berarti luarnya dikurang 1 pangkat 8. Jangan lupa dikaliin dalamnya. Turunan X pangkat 3 plus 5 jadi apa? 3. 3X doang? Hati-hati Andrew. Pangkat 2. Dah selesai. Kenapa? Apa? Oh, tulisannya belum muncul. Iya, oke. Iya, yang di sini lemot ya memang. Kalau saya ini aja ya kali saya nalain. Enggak deh, versi saya juga lemot sama. 27 X pangkat 3 plus 5 pangkat 8. Oh, X kuadratnya lupa taruh depan, nggak apa-apa ya. Maka yang kalian punya adalah integral X kuadrat X pangkat 3 plus 5 pangkat 8 pangkat U, dx-nya adalah du per 27 X pangkat 3 plus 5 pangkat 8 X kuadrat. Saya coret X kuadrat, saya coret pangkat 8. Maka yang tersisa hanyalah 1/27 integral pangkat U du. Hasil integral pangkat U apa? Ada yang tahu? Boleh selain Christopher Andrew? Pangkat U. Pangkat U lagi. Siapa nih yang barusan jawab? Amel.
Boleh Amel, boleh tulis nimnya di chat. Jadi 1/27, U-nya diganti X pangkat 3 plus 5 pangkat 9 plus C. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk ke, jadi contoh soal yang ini contoh soal yang saya pikir kita belajar dari kesalahan ya. Nah, sengaja saya tidak hapus yang salah, supaya kita bisa compare. Oh ternyata ketika kita mengerjakan soal, kita bisa ketemu error, ketemu yang, aduh, kita bingung apakah ini salah soal, apakah ini kita salah menentukan, atau kita salah metode, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua. Ini ada yang kirim foto, siapa nih? Kirim foto jawabannya. Wait, siapa ya? Susah nih ngeliatnya nih. Duh, lama banget PC-nya. Tadi udah kirim foto jawaban, siapa? Saya takutnya lupa, nggak masukin lagi. Saya kan tadi kirim jawaban foto. Soalnya ketumpuk di PC-nya, maklum agak lemot. Sorry ya, saya baru lihat nih. Oke. Nah, Christopher Edward, raise hand. Kenapa Christopher Edward? Chris? Christopher Edward mah ini kan? Kamu Android ya? Christopher Edward, kenapa Christopher Edward yang kirim foto? Oh, yang kirim foto Christopher Edward, mic-nya rusak. Oh, oke, nggak apa-apa Edward. Ya, nggak apa-apa ya. Ini yang tadi, bentar, pangkat 17. Bentar, pangkat 17 ya? Oh, Edward, mungkin kamu salah Christopher Edward, mungkin saya komen ini ya, jawabannya ini. Yang Christopher Edward ini, kesalahannya ada di penulisan soal. Jadi, di sini Edward tulisnya X pangkat 3 plus 5 pangkat 9-nya itu dikalikan ke E. Padahal di soal yang saya maksud, E-nya itu adalah, X pangkat 3 plus 5 pangkat 9-nya adalah sebagai pangkat. Kalau misalnya yang pangkat 9-nya bukan pangkat, cuma dikali aja, maka yang Christopher benar. Ya. Tapi yang soal yang saya maksud, X pangkat 3 plus 5 pangkat 9-nya adalah yang di pangkatnya si E. Christopher Edward boleh tulis NIM ya. Boleh tulis NIM di chat. Oke. Halo Bu, saya mau nanya. Siapa nih? Vincent Bu. Oh, mau tanya? Iya. Oke. Itu kita cara nentuin yang dijadiin U itu gimana ya Bu? Maksudnya kayak atau harus atas? Ya. Jadi, gimana cara kita menentukan U? Kembali lagi ke awal bahwa yang biasanya dijadikan U adalah memang kalau cuma sekedar dari tips, U-nya itu adalah yang di dalam fungsi komposisinya, yang menjadi inputan untuk fungsi lain. Tapi mungkin kalau ini akan mudah ditentukan nomor 1 gitu ya, ada X pangkat 3 plus 5 di dalam cos, bisa tentuin. Atau ketemu yang contoh pertama, ada sin 2X, maka yang di dalam mesinnya gitu kan ya, itu juga gampang. Tapi begitu contoh soal nomor 2. Ada X, ada per akar, ada sin di dalam akar, ada akar di dalam sin. Kalau untuk yang X sama akar ini, sebetulnya dia tidak terletak di dalam fungsi lain. Dia hanya fungsi dikalikan dengan fungsi lain, atau fungsi lain dibagi dengan fungsi lain. Cuman ada 2 kemungkinannya. Apa tuh? Antara si akar yang dijadikan U karena akar terletak di dalam sin. Atau satu lagi, bisa juga U-nya adalah X kuadrat plus 4. Kenapa? Karena X kuadrat plus 4 ada di dalam akar. Mungkin ini bisa berhasil. Saya belum coba yang ini. Tapi bisa jadi berhasil. Karena X kuadrat plus 4-nya berada di dalam fungsi lain, yaitu berada di dalam fungsi akar. Kalau ke nomor 3. Ke nomor 3, untuk saya yang terbiasa lihat soal tiap tahun mengajar kalkulus, misalnya ya, ganti buku, ganti apa, kalian bayangin dari saya lulus SMA
sampai sekarang. Saya kerja aja udah 9 tahun nih. Ya, jadi otomatis akan mudah bagi saya untuk menentukan. Tapi kalau pertanyaannya adalah gimana cara menentukannya? Tipsnya cuma itu doang. Selebihnya Anda harus banyak makan soal. Nah, saya pikir dengan tadi Raul mencoba, Raul atau siapa tadi ya, mencoba yang U-nya adalah X pangkat 3 plus 5 pangkat 8, ini adalah contoh yang dimana kita bisa melihat, oh salah. Tapi kalau saya boleh bilang, lihat nih. Kita coba-coba pakai warna merah. Sebetulnya tidak mungkin yang ini dijadikan sebagai U. Karena X kuadrat ini tidak diinputkan ke dalam fungsi lain. Dia hanya dikalikan ke dalam fungsi lain. Fungsi yang panjang X pangkat 3 dan seterusnya. Apalagi, total ini semua yang tadi dikerjain sama temennya, U-nya adalah ini. Ini juga sebetulnya tidak mungkin. Kenapa? Karena X pangkat 3 plus 5 pangkat 8 itu tidak dimasukkan, tidak diinputkan ke dalam fungsi lain. Dia hanya dikalikan juga ke X pangkat 2 dan ke E. Gitu. Yang diinputkan ke yang lain yang mana? Yang contoh saya, yang U sama dengan pangkat 9, atau silahkan dicoba U-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Bisa jadi ini berhasil. Kalau mau coba, saya yakin berhasil sih kayaknya ini ya. Kita coba ya, cuman bedanya, kalau yang tulisan warna biru sekali aja metode substitusinya, kalau yang nomor yang pakai warna merah, substitusinya 2 kali. Ada substitusi dalam substitusi. Kita coba aja ya. Oh iya Bu, sebentar Bu, mau nanya lagi. Kenapa? Boleh. Kita taunya itu berhasil apa enggak dari mana Bu? Kalau berhasil hasilnya kayak gimana? Kalau nggak berhasil? Oh iya, gini. Yang ini kan tadi kita nggak berhasil ya, yang ini terakhir. Ya, kenapa nggak berhasil? Coba deh, kalau kita inputkan lagi substitusi di sini, U pangkat, misalnya nih, kalian misalkan lagi. Misalkan P. P-nya adalah E pangkat 9/8. Kemudian DP per DU-nya jadinya 9/8. E pangkat 1. Ya, 9/8 E pangkat 1. Ini diganti jadi apa? 1/24. Gitu kan ya? Integral U pangkat 1/8. Terus ini E pangkat berapa? E pangkat P. DU-nya adalah DU DP per 9/8 E. Lihat deh, masih ada U lagi di sana. Kita mau coba ganti ke substitusi pakai P, tapi masih ada U lagi. Ya. Jadi kalau misalnya mau tahu itu berhasil atau tidak, yang basic integralnya, yang tanpa ada substitusi dan segala macamnya, itu harus kenceng dulu nih. Yang basic integralnya. Kalau basic integralnya nggak kenceng, nanti kewalahan. Ya, gitu. Sedangkan kalau yang E pangkat U, bisa jadi juga ketika kalian menemukan ini, terus kalian bilang nggak bisa. Nggak bisa Bu, nggak ada integral E pangkat U. Nah, itu kan berarti balik lagi ke integral dasarnya. Integral E pangkat U adalah E pangkat U juga. Gitu. Ya. Nah, saya mau coba yang pakai warna merah. Bisa. Feeling saya bisa. Tapi pakai 2 kali substitusinya. Kita coba ya. Ini saya yang kerjain. Tadi soalnya apa? Saya lihat dulu di chat, di buku. Tadi soal, udah ganti halaman bukunya. Nih, integral X kuadrat X pangkat 3 plus 5 8 E pangkat X pangkat 3 plus 5 pangkat 9 DX. Yang saya misalkan U-nya adalah X pangkat 3 plus 5. DU per DX adalah 3X kuadrat. Sehingga ini akan menjadi integral X kuadrat U pangkat 8 E pangkat U pangkat 9 DX ya. DU 3X kuadrat. Sama dengan 1/3 integral U pangkat 8 E pangkat U pangkat 9 DU. Bu, nggak bisa Bu? Bisa. Yang kedua,
Yang kedua. Betul ya. Saya misalkan P. Yang dimisalkan apa? Yang terletak di dalam fungsi lain yang mana? Yang U pangkat 8 atau yang U pangkat 9? U pangkat 9. Karena U pangkat 9 terletak di dalam E. Jadi saya bikin ini adalah U pangkat 9. Berarti DP per DU sama dengan 9U pangkat 8. Jadi kalau gitu, ini sama dengan apa? Sepertiga U pangkat 8, E pangkat P, DU-nya diganti DP per 9U pangkat 8. 1/27. U pangkat 8 bisa dicoret. E pangkat P DP. 1/27 E pangkat P plus C. P-nya apa? P-nya adalah U pangkat 9. U-nya apa? U-nya adalah X pangkat 3 plus 5 pangkat 9. Persis sama dengan substitusi yang sebelumnya. Bedanya apa? Yang tulisan warna biru di slide saya sebelumnya, itu dia, cuman pakai metode substitusi 1 kali. Kalau di sini, permisalan yang berbeda, metode substitusinya 2 kali. Ada pertanyaan sampai sini? Saya? Oke. Jika bisa, saya lanjut dulu.